Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang codingan yang berjudul Stopwatch. Kelompok saya berisikan saya sendiri, Syarif Hidayatullah Putra dengan NBI 1461900-207 dan Zaki Oktavian dengan NBI 1461900-206 dan Lintas Setiawan dengan NBI 1461900-186. Di sini di kolom indeks berisikan head dengan rel, style sheet, href dengan isi style.css, dan title di sini stopwatch. Title sendiri adalah judul. Di dalam body berisikan stopwatch atau tulisan stopwatch yang akan muncul di layar, dan di bawah stopwatch ada div atau ID stopwatch, itu berisikan waktu yang dimulai dari 0000 itu. Di bawahnya ada UL dengan ID atau ID sama dengan button. Di sini button sendiri adalah tombol yang di layar itu ada tombol start, left, dan stop, dan reset. Di bawah ada ID sama dengan labbox, itu nanti di script.js, dan di bawahnya ada script src sama dengan script.js. Selanjutnya yaitu pada file script.js. Yang pertama ada const timer, terus yang diambil dokumen .get element by ID stopwatch. Yang kedua const labbox, ngambil dari dokumen .get element by ID labbox. Terus di sini dideklarasikan variabel hour sama dengan 0, minute sama dengan 0, second sama dengan 0. Terus variabel stop time sama dengan true. Terus yang pertama constant timer cycle. Di sini berisikan if stop time sama dengan false. Itu isinya ngambil second, parse in second. Terus min, parse in min untuk ngambil menitnya. Terus hour itu juga sama, parse in hour. Terus di sini ada second sama dengan second plus 1, itu sama kayak looping. Jadi nanti kalau di start itu detiknya itu nambah 1 terus. Jadi detik pertama kan 0, nanti kalau jalan untuk 0 plus 1 berarti 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Terus langsung ada pengondisian lagi, yaitu if second sama dengan 60, maka menitnya itu diubah menjadi plus 1. Jadi kalau udah sampai 60 itu secondnya ngeriset dari 0 lagi. Ini ada second sama dengan 0, jadi menitnya nambah 1 dan secondnya nambah reset jadi 0 lagi. Kemudian kalau menitnya udah 60, if min sama dengan 60, itu jamnya yang ditambah 1. Jadi hour HR sama dengan HR plus 1. Terus menitnya reset lagi dari 0. Terus kemudian if second kurang dari 10 dan second sama dengan 0, maka secondnya itu 0 plus second. Jadi kalau kurang dari 10 itu enggak cuma nampilin 1, tapi nampilin 01, 02, 03, 04, dan seterusnya. Begitu juga sama min untuk menitnya, dan untuk HR itu untuk jamnya. Terus yang terakhir ada timer.inner.html, hour plus ini untuk nampilin outputnya, jadi
jam, titik 2 menit, titik 2 detik. Terus set time out, time cycle, koma 1000 untuk batasnya. Terus di sini menjalankan function start timer yang berisi stop time sama dengan true, maka stop time sama dengan false. Jadi kalau stop time sama dengan false kan tadi masuk ke fungsi yang atasnya. Terus timer cycle dipanggil lagi. Terus ada function lap timer. Di sini ada let lap time, itu ngambil dokumen dot create elemen H1. Terus lap time dot inner HTML sama seperti tadi, ngambilin hour, titik 2 menit, titik 2 second. Terus labbox append child lap time untuk nyimpen. Terus function stop timer. Kalau ini fungsi stopnya, jadi kalau stop time sama dengan false, terus stop time sama dengan true, itu nanti memanggil fungsi clear interval. Jadi mungkin fungsi clear interval ini untuk menghentikan waktu yang berjalan. Jadi second-nya itu berhenti nanti waktu di stop. Terus function reset timer. Function reset timer ini untuk mereset, untuk kembali ke 00 lagi. Jadi timer.inner HTML-nya itu dikembalikan ke 00 0000. Terus stop time sama dengan true, hour-nya 0, minute-nya 0, second-nya 0. Terus while itu jika labbox dot first child, jadi labbox remove child, labbox first child, jadi nge-remove ke atas ya untuk reset timernya. Jadi menghilangkan kalau di lab kan nanti ada ke bawah terus, waktunya itu nanti dihilangkan pakai ini. Udah, lanjut ke style. Oke, sekarang lanjut ke bagian style.css. Di sini ada yang pertama ada padding dan margin. Di sini kita deklarasikan padding dan margin 0 ya. Setelah itu kita buat font face yang dimana berisikan font family sans, lalu source URL font sans.ttf. Ini kita harus upload dulu atau import fontnya agar bisa terbaca oleh CSS-nya. Setelah itu ada body. Body ini gunanya untuk menampilkan keseluruhan dari source code yang berisikan ada display, lalu flex direction, background color, font family, justify, content, alignment item, dan min height. Di sini ada beberapa fungsi tersendiri ya untuk display ini mengatur kerapihan dari keseluruhan. Misalnya seperti kalimat stopwatch, lalu timer, dan lain-lain. Dan untuk flex direction, kenapa kita menggunakan kolom? Agar button start, lap, stop, dan reset ini rapi ke samping. Kalau kita menggunakan row, nanti akan ke bawah. Jadi kelihatan jelek ya. Ini ada background color, ya buat background warnanya aja. Ini color dari atau color untuk teksnya, yaitu warna putih. Font family tadi yang di atas, justify content ini untuk keseluruhan kita gunakan untuk berada di tengah. Alignment items sama juga kita gunakan untuk di tengah agar kelihatan rapi. Minimum height. Nah, terus lanjut ada H1 atau judul yaitu stopwatch. Kita gunakan relatif gunanya untuk
bisa mengatur di mana letak dari judul tersebut, mau di samping atau di atas atau di bawah. Ini sudah menyesuaikan. Ada padding top, ini adalah ukurannya antara jarak atas dan bawah, font size, ukuran dari size tersebut. Lalu di bawahnya ada stopwatch. Nah, ini gunanya untuk waktu tersendiri. Waktunya ini kita hanya memasukkan fungsi font size-nya aja. Terus yang selanjutnya ada button. Button ini berfungsi untuk tombol-tombol dari start, left, stop, dan reset. Sama posisinya kita menggunakan relatif, displaynya flat. Lalu ada lap box. Ini gunanya untuk kotak lap. Lap ini. Ada weight, height, display, box sizing, flex wrap, flex flow, padding, margin, hingga height. Nah, itu ada lap box yang satu. Ini adalah jarak hasil lab. Nanti kita coba. Lalu ada button. Ini jarak setiap button. Jadi harus ada jaraknya biar kelihatan rapi. Lalu di bawahnya ada button lagi, yaitu untuk kita fungsikan untuk warna pada saat kita mengklik. Contohnya seperti ini. Nah, ini warnanya hijau. Di bawahnya ada footer. Setelah itu ada screen and max break. Ini gunanya untuk rasio aja ya. Oke, sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Ini berjalan. Lalu kalau kita pencet tab, dia akan merecord sesuai dengan jalannya waktu ya. Terus, kalau kita stop, ini akan berhenti. Kalau kita lap, sesuai dengan apa yang berhenti di waktu ini. Kalau kita reset, akan mengulang kembali seperti awal. Ya, itu saja. Ya, sekian dari kelompok kami. Mungkin cukup praktek dari kelompok kami, yaitu menjalankan stopwatch. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.